Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu Kawin selaku Ketua Perguruan Persatuan dan Wanita dan Kota Probolinggo yang saya hormati segenap pengurus dan anggota dan wanita yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebut satu-satu, bukan karena tidak kenal, cuman dia bisa membedakan mana yang menyediakan amplop dan mana yang tidak menyediakan amplop. Jadi ibu itulah saja yang saya sebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita dalam peringatan ini spesial karena wanita spesialis Maulid Nabi. Mudah-mudahan waktu tenaga yang sudah diluangkan untuk hadir pada kesempatan hari ini dibalas oleh Allah dengan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang baik, keluarganya sakinah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang solehah, yang punya hutang mudah-mudahan ini aminnya yang paling banterkan, paling banyak. Saya hadir SK-nya sudah tidak di rumah. Ini tugas, salah satu tugas ketua Dharma Wanita untuk mensejahterakan anggotanya, termasuk istri saya. Makanya kemarin ketika berunding menghubungi saya, Pak Slep besok ngisi materi itu. Kalau saya ngisi materi, waktu laga saya masih butuh materi gitu. Jadi saya sempat bingung gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, spesialis ya Maulid Nabi, Maulid Nabi memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati Maulid Nabi, kita memperingati Maulid Nabi ini adalah sebuah ungkapan kegembiraan, ungkapan kebahagiaan atas lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa yang hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengungkapkan kegembiraan, menyampaikan pada umatnya kegembiraan itu bahwa akan lahir seorang Nabi namanya Nabi Muhammad. Surat Al-Ahzab ayat 21, wa mubasyshira bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah mengabarkan pada umatnya dengan kabar gembira, dengan penuh kegembiraan bahwa akan lahir seorang rasul setelahmu nanti yang bernama Ahmad. Di Al-Quran yang ini disebut Ahmad. Kenapa kok namanya Muhammad? Ini kalau ibu-ibu butuh penjelasan nanti dan saya lagi. Jadi 600 tahun yang lalu Nabi Isa sudah menyampaikan pada umatnya dengan kegembiraan, dengan penuh gembira bahwa nanti akan lahir seorang Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad yang kita sebut dengan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Isa yang lahirnya luar biasa tanpa seorang ayah, wafatnya juga istimewa, diangkat oleh Allah, mukjizatnya luar biasa. Beliau masih berharap, bahagia, senang dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita selalu umatnya, maka lebih layak, lebih pantas kita sebagai umatnya untuk bersenang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita memperingati Maulid Nabi ini tentunya dalam rangka kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah. Ini kan aneh, ketika kita senang dengan kelahiran anak kita, kita peringati setiap tahun dengan pesta ulang tahun. Lah ini kelahiran Nabi Muhammad yang ditunggu-tunggu oleh umat, oleh manusia, oleh seluruh alam. Mengapa tidak kita memperingati dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan? Seperti sekarang ini ungkapan kebahagiaan kita ungkapkan dalam hal seperti ini.
walaupun kegembiraan ini bisa dikatakan terbatas karena hanya ada aqua dan kotaknya kayaknya mudah-mudahan saya kebagian gitu. Saya bilang kok terbatas gitu. Aku hanya hitungan anggota dan pengurus. Kotak itu ceramah sudah disiapkan dan itu. Tapi paling tidak bahagia, hati kita bahagia, kebahagiaan itu. Kenapa? Kebahagiaan ini pernah dilakukan oleh Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab, paman Rasul yang menentang dakwah Nabi dengan gigih sehingga Allah melaknat Abu Lahab, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya ma'ahu anhu maluhu wa kasab, sayasla narun dzata lahab, dan seterusnya, melaknat Abu Lahab bahwa akan masuk neraka kekal abadi di dalamnya. Ini dikisahkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa Abu Lahab matinya kafir sudah jelas neraka, tapi di alam kubur siksanya mendapat keringanan kalau hari Senin. Jadi disiksa orang kafir termasuk Abu Lahab, tetapi kalau Senin Abu Lahab dapat keringanan. Setiap hari Senin Abu Lahab bisa minum, disiksa di alam kubur tidak bisa minum, tidak disediakan minuman khusus Abu Lahab. Setiap Senin dia bisa minum dari jari jemarinya, khusus Senin. Kenapa? Karena pernah Abu Lahab itu bergembira ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lahir dikabarkan kepada Abu Lahab oleh budaknya Suwaibah. Abu Lahab kalau punya ponakan namanya Muhammad, Abu Lahab bergembira karena saya senang kamu budak saya Suwaibah saya bebaskan dari senangnya. Terus ya ngajak makan-makan, diajak makan-makan, tetangganya temannya diajak makan-makan. Ya saya walaupun nanti tidak diajak makan-makan, paling tidak kotaknya beda, itu lebih kebetulan ya. Dia tidak sama dengan kotak gitu. Lah ternyata senang itu senang karena kelahiran Nabi hari Senin. Tapi setelah itu dia menjadi penentang dakwah Nabi, dan setuju dengan dakwah Nabi, matinya mati kafir. Hari Senin dapat keringanan azab kubur. Itu yang terjadi pada Abu Lahab. Apalagi kita umatnya yang bergembira, bahagia dengan kelahiran Nabi, mengapa tidak? Jadi kita hadir pada hari ini lihat kegembiraan, kebahagiaan atas kelahiran Nabi. Sangat tepat sekali ya, kalau Dharma Wanita khusus hari ini spesialis Maulid Nabi, apalagi mengadakan ceramah saya, tepat sekali ya. Dan ada ibu-ibu di rumah kali ini kalau pulang sudah nunggu macam-macam, mana yang anak, mana yang bapak, mana yang pikiran, makanan belum siap ya, mudah pikiran melantur kemana-mana. Daripada di rumah sedih, susah, nyanyi-nyanyi tidak karuan. Wanita mana pasti datang, pembina tsunami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kamu punya istri baru. Mending di sini bahagia dengan Maulid Nabi. Itu ibu-ibu, mudah-mudahan kebahagiaan kita, ungkapan kebahagiaan kita hari ini dicatat oleh Allah. Ya Abu Lahab saja dapat syafaat, dapat pertolongan, apalagi kita. Jadi ini ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Kalau sudah kita menunjukkan ini, mengungkapkan rasa cinta, enggak usah ditanya dalilnya. Kalau kata Dilan nih loh, untuk mencintaimu aku enggak butuh dalil-dalil, itu aja dipakai, enggak usah nyarinya. Kalau mencintai Rasulullah sudah jelas Rasulullah yang jamin, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersama di dalam surga. Itu ibu-ibu. Kemudian pertanyaannya, benarkah kita sudah mencintai Rasulullah? Benarkah cinta yang kita miliki ini cinta sejati atau cinta monyet? Itu pertanyaannya. Saya ini cinta monyet, walaupun di sini nggak ada monyet gitu saya. Cinta monyet itu hanya di mulut, di bibir. Aku cinta Rasulullah, aku mencintai Nabi Muhammad. Benar
tanda-tanda cinta yang ada pada diri kita sudah tampak belum kalau kita ngaku cinta? Kita lihat yang pertama, orang yang sedang cinta itu biasanya banyak atau senang menyebut namanya. Sudah tandanya. Kalau orang sudah jatuh cinta, namanya itu senang disebutin. Saya yakin dulu waktu Bu Tawin masih pacaran, ya. Kalau dia nggak ketemu Pak Tawin, terus ya dia sering ngomong sama temennya tentang Pak Tawin, pasti senang namanya disebut Tawin. Ya. Bahkan jangankan dalam mimpi, tidur tak sadar aja Tawin. Disebut terus. Ya loh, kalau orang jatuh cinta begitu. Lagi menang sama temen lo, temen tiba-tiba nyebut nama Tawin, dia macam gitu loh. Temen padahal hanya nyebut lo kancaku Tawin, padahal bukan Tawin itu yang dimaksud. Tawin bukan beca, Tawin langsung gitu. Itu kalau cinta nama sering disebut. Maka ketika kita mengaku cinta pada Rasulullah, seberapa banyak sholawat yang sudah kita baca, seberapa banyak sholawat yang kita sebut. Paling pendek sallallahu ala Muhammad, itu sholawat paling pendek. Seberapa banyak? Makanya kalau ingin sholawat, jangan nunggu duduk manis di atas sajadah. Kapanpun, dimanapun, kalau kita sempat sholawat, kata Allah, fadhkurullah, berzikir atau ingat kepada Allah, itu bisa lagi berdiri dan apa? Lagi duduk. Wa ala junubikum, lagi tiduran, telentang, lagi ngapain? Silakan ketika kita ingin berpikir pada Allah. Jangan hanya di atas sajadah kelamaan, waktunya enggak banyak kita punya. Lagi masak di dapur, masakin suami, sampai sholawatan. Goreng tempe, salatullah, salamullah. Goreng tempe, salatullah Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Lupa tempe gosong. Tidak masalah. Hidangkan tempe gosong ke suami, yakin dan marah. Sebut, mas maaf tempe gosong tapi itu karena sholawat, dan akan marah bu. Payah. Kali nggak dimakan. Tempe sholawat mas gitu. Sudah dapat sholawat. Cuci sambil dicuci. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Sudah dapat cucian, dapat sholawat. Diterima, pasti diterima. Terutama khusus sholawat. Kalau kita baca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak terpuji, atau kita berjaya karena ingin dipuji, kita malah bukan dapat pahala, bisa dilaknat. Tapi kalau sholawat, mau kita biar dipuji orang, dapat pahala, diterima oleh Allah sholawat kita. Satu sholawat kita 10 balasannya. Jadi manfaatkan waktu-waktu lagi duduk santai, sholawatan. Wah, kadang kan sholawat asik, diimprovisasi dengan lagu, ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin syafaat Nabi Muhammad, perbanyak dulu bibirmu dengan salawat. Jangan dulu, jangan, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Udah dapat nyanyian, paling suami kalau lagi ada paling didengerin ya. Wah, pas tanya gimana mas suara saya, suaranya enak tapi kayaknya lebih enak nggak usah nyanyi daripada gitu. Tapi mending udah dapat pahala sholawat. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Rasulullah, kalau kita ngaku cinta selain kita menyebut nama Nabi, memperbanyak menyebut nama Nabi. Yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah, ada contoh,
contoh Rasulullah, fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallah. Ya Muhammad, katakan pada orang yang mencintaiku, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau dia mencintaiku, fattabi'uni, ikutilah aku. Banyak orang yang aku cinta kepada Allah, tapi Allah cinta enggak sama dia? Belum tentu. Banyak orang yang aku cinta pada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad cinta enggak sama dia? Belum tentu. Tapi ini jaminannya. Apa kalau bisa mengikuti Muhammad, maka yuhibbukumullah, aku akan mencintainya. Jadi dengan mengikuti Rasulullah, jaminannya Allah akan mencintai umat itu. Yuhibbukumullah, aku akan mencintainya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apa keuntungannya? Wa yaghfir dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa kita. Maka kalau dosa sudah diampuni, mau apa lagi? Surga pasti jaminan. Mungkin kalau kita nanya ibadahnya, ibadah Rasulullah, sholatnya, puasanya nggak kuat. Yang kecil-kecil saja, bagaimana cara kita minum. Dan kalau saya tanya, ibu-ibu pernah nggak minum dengan tangan kiri? Kayaknya sering deh. Apalagi minumnya aqua, karena pasti tutupnya dipegang tangan kanan, minumnya tangan kiri. Itu bukan akhlak Rasulullah. Harusnya ya kalau memang harus dibalik, dibiasakan kita ikuti akhlak Rasulullah, minumnya dengan tangan kanan, duduk ya, juga dengan makan dan minum dengan duduk. Kecil, itu hal kecil, ngapain diikuti? Setiap yang kita lakukan akan bernilai ibadah ketika mengikuti tadi itu. Fattabi'uni, mengikuti, dan akan dapat cinta Allah. Kita makan, teman kita makan, tapi teman kita hanya dapat selesai lapar, tapi saya dapat pahala karena saya niat mengikuti Rasulullah. Teman kita tidur, ya, Bu Nurul tidur, Butawi tidur, tapi Bu Nurul hanya selesai tidurnya, ngantuknya hilang, tapi Butawi bisa dapat pahala karena tidurnya tidur Rasulullah. Miring kanan. Akhlak-akhlak yang kecil itu kita ikuti. Kecil nilainya, pahalanya mungkin kecil. Sekarang bukan masalah pahalanya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti Rasulullah akan dapat cinta Allah. Itu rumusnya yang penting. Biar dapat cinta Allah. Yang di rumah tangga sudah nggak dipraktekkan ikuti Rasulullah. Rasulullah itu pernah lagi capek datang minta kopi. Ya, ini gimana akhlak Rasulullah di keluarga itu bisa kita praktekkan. Ketika minta kopi diminum oleh Rasulullah. Dulu kopi ada nggak ya? Ya pokoknya minuman. Ketika diminum, Rasulullah itu kalau minum, minumannya nggak habis. Pasti ada sisa untuk Aisyah, karena memang Aisyah istrinya memang pesen kalau minum jangan dihabisin, cari barokah atau tanda cinta. Aisyah gitu, romantisnya cinta. Itu memang ya. Jadi Nabi kalau minum nggak pernah dihabisin, disisain. Aisyah memang minta bagiannya Aisyah, sisa dari Rasulullah, sisa-sisa ya. Lah waktu itu dihabisin. Heran Aisyah, loh, ada apa kok dihabisin? Sisanya dicicipin. Astagfirullah, ternyata minuman itu yang tadinya mau ngasih gula kena garam. Rasulullah malah menghabiskan. Kok dihabiskan? Ternyata biar gak ketahuan, biar gak terjadi, biar gak marah. Coba kita, suami kita, ya, Bu, sini ya. Kamu bikin kopi gimana sih? Lihat nggak matanya? Gula sama garam kan beda. Ini kok bikin kopi dikasih garam, Pak. Suami marah, ibu gak mau marah. Kamu itu juga marah, suami baru datang minta kopi. Yang maksudnya dia tak kasih garam. Kamu itu tahu nggak? Ini dapur sudah nggak ada gulanya, kamu nggak ngasih belanja. Jangankan belanja, ini iuran dharma wanita sudah lama nggak bayar. Tanya Mas, jangan orang-orang minta kopi. Enggak tuh, melayang itu piring semuanya melayang. Enggak, Rasulullah enggak. Padahal ya, Aisyah saya minta maaf. Ya, saya tahu ya, mungkin kamu capek saya malah minta kopi. Enggak ya Rasul, saya minta maaf. Ya. Jadi sama-sama minta maaf. Enggak ada yang ngaku salah. Itu akhlak keluarga Rasulullah yang patut kita tiru. Kemudian juga Rasulullah pernah malam mobil
sampai rumah malam rokok-rokok gak dibukain. Kemudian Rasulullah 3 kali, akhlak kan 3 kali, akhlak mentok pintu itu. Assalamualaikum 3 kali. Kalau kita bertamu nggak ada orangnya, pulang. Jangan maksa 3 kali. Makanya Rasulullah ketika pulang kemalaman, Aisyah udah di dokter gak buka 3 kali, Rasulullah gak maksa, tidur depan teras. Pagi ketika Aisyah keluar, maaf sebentar ya Rasulullah, ketemu saling minta maaf ya Rasul, saya lupa, saya ketiduran, macam-macam lah, nggak bukain pintu. Rasulullah juga, saya yang minta maaf, saya kemalaman, tinggal kamu sudah sampai lelah menunggu saya, sama-sama minta maaf. Nah, sekarang masalahnya tadi itu niatkan karena fattabi'uni, ikuti Rasulullah pun hal kecil. Biar apa? Biar dapat yuhibbukumullah, cinta Allah. Ketika cinta Allah kita dapat, akan diampuni dosa-dosa kita. Itu harapannya. Itu mungkin ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, karena saya tahu ini sudah dari pagi yang ya sudah ngantuk, sudah capek. Cuman saya harus memaksa diri untuk menyampaikan materi. Kalau tidak kan saya tidak dikasih amplop. Saya tahu ibu capek, tapi saya harus memaksakan diri memberikan materi itu. Ya, biar lebih. Tapi biasanya memang kalau saya ceramah, saya kalau bidang ceramah memang saya nggak suka dikasih amplop. Saya nggak mau. Jadi makanya saya juga nggak mau. Makanya karena saya nggak mau nyampe rumah amplopnya saya kasihkan istri. Saya nggak mau ya. Soalnya kalau udah dikasihkan nanti ditanya ya, Mas katanya mau lihat, gitu ya. Kan amplopnya. Nah, jadi saya nggak suka dikasih amplop. Makanya Bu Dwi kan nyimpen rekening saya ya. Jadi nggak usah amplop-amplopan lah, gitu ya. Ya. Itu mungkin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan niat kita hari ini yang memperingati Maulid Nabi dicatat oleh Allah sebagai tanda kebahagiaan kita, syukur kita atas datangnya Nabi Muhammad, sehingga kita ditempatkan nanti di surga Allah bersama. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.